Oke. Nah, di sini ya sebelum kita membahas ekuitas lebih lanjut, ya kita akan mengulas sedikit tentang bentuk organisasi perusahaan. Ya, di sini ada 3 bentuk utama organisasi bisnis yang biasa ada di Indonesia. Ya, di sini ada perorangan. Perorangan itu yang punya bisnis ya hanya 1 orang saja. Kalian pernah belajar di mana? AP1, ya kan? Itu usaha perorangan kalau AP1 itu. Kemudian ada persekutuan. Persekutuan nanti akan lebih detail lagi kalian pelajari di AKL 1 ya. Setelah ini kalian ambil AKM 3 terus AKL 1. Ini ada persekutuan atau mitra. Maksudnya apa persekutuan ini? Ya misalnya kalau perorangan ya, perorangan. Mira punya usaha. Nah, kemudian ada si Indah. Nah, ini punya usaha sendiri itu namanya bentuk perorangan, ya, bentuk organisasi perorangan. Kalau persekutuan itu pasti lebih dari 1 orang, ya, lebih dari 1 pemilik, atau biasa disebut dengan partnership, ya. Jadi ada partnernya, tidak mungkin kalau hanya 1 orang. Jadi persekutuan itu terbentuk kalau terdiri dari lebih dari 1 kepemilikan, ya. Misal di sini Mira dan Dinda. Nah, bisa, ya. Biasanya namanya kita Mira dan rekan. Rekannya siapa? Ya, bisa Dinda, bisa Heri, ya, bisa siapa teman yang lain gitu loh. Ini bisa juga terdiri dari 3 pemilik, bisa 4 pemilik, bisa ya, berapapun bisa kalau persekutuan ya, namanya sekutu atau partnership atau mitra ya. Nah ini biasanya ini dalam bentuk CV ya, dalam bentuk CV. CV itu miliknya siapa? Nah nanti sini CV atau firma boleh. Atau misal hanya Mira and rekan atau Mira and partner, itu bisa ya. Nah, yang ketiga yaitu ada perseroan. Perseroan biasanya PT ya, perseroan terbatas. Ini merupakan suatu korporasi. Nah, untuk bab ini ekuitas kita lebih cenderung membahas untuk yang perseroan atau korporasi. Ya, kalau perorangan kemarin sudah di AP1. Kemudian persekutuan ini lebih detailnya lagi besok AKL 1 dan perseroan sekarang akan kita bahas lebih detail terkait dengan ekuitasnya. Ya, jadi bayangkan corporation atau PT. Ya. Nah, di sini karakteristik khusus bentuk perseroan ada 3. Kalau kalian itu punya modal, ya kan? Kalian investasi di PT, misalnya saja sebut saja PT Astra gitu ya. Nah, itu pasti ada peraturan-peraturan yang harus kalian ikuti di situ. Ya kan? Kalau kalian ingin membentuk suatu PT, misal ada siapa saja di sini, ada Heri, kemudian ada Naufal, ya. Kemudian ada Budi. Nah, ini dia pengen bentuk PT apa? Boleh, bisa saja ya. Tapi agak susah ya, mekanismenya itu agak susah dibanding dengan kalian membuat usaha perorangan atau persekutuan ya. Kalau PT atau perseroan itu dipengaruhi oleh UU Perseroan. Ya. Jadi kalian harus baca dulu tuh undang-undang perseroan. Tahapannya agak rumit ketimbang pembuatan sekutu. Ya, tetap sih kalian itu datang ke notaris itu iya untuk buat akta-akta PT, akta CV itu iya. Tapi kalau PT prosesnya agak susah, ya. Kemudian kalau PT itu menggunakan sistemnya saham. Ya kan pakai saham.
nanam modal di PT ABC dalam bentuk saham. Kalau saving enggak. Kalau mitra itu saya punya mobil, Mbak Mira punya motor, Mbak Dinda punya tanah, kita gabung jadi satu asetnya, ya. Terus ada Heri punya uang, kita gabung semua aset kita, nah itu sudah jadi suatu sekutu atau CV. Ya, jadi kita punya modal apapun lah, nah itu boleh diinvestasikan di partnership ya atau CV. Tapi kalau PT atau perseroan itu menggunakan sistem saham. Ya. Jadi nanti kalau kita dapat laba itu nggak dapat duit, tapi dibaginya dalam bentuk namanya dividen, ya, yang berasal dari laba ditahan perusahaan. Kalau kalian punya usaha perorangan, kalian laba ya dapat uang. Kalian punya CV, laba, ya. Nah ini juga dalam bentuk uang, bukan saham. Tapi kalau perseroan atau corporation itu dalam bentuk dividen, ya, pembagian labanya dalam bentuk dividen. Kemudian yang ketiga, pengembangan berbagai jenis kepentingan kepemilikan. Nah, ini kepemilikan, ini ada banyak macamnya, ya. Ada yang cuman di bawah 30%, ada yang di atas 20% sampai dengan 50%, ya kan? Kemudian ada yang di atas 50%. Nah, seperti itu nanti akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Yang jelas kalau PT itu menggunakan sistem saham dan labanya dalam bentuk dividen. Jangan lupa ya sampai kalian besok kakek nenek, kalau kalian pengen memiliki suatu perusahaan, itu pasti investnya dalam bentuk saham. Di sini ada yang punya saham tidak? Yang punya saham. Sekarang saham itu harganya murah sekali, ya. Murah sekali. Kalian pengen punya saham misal Ultra Jaya, ya Ultra Jaya itu yang punya susu kedelai, terus sari kedelai gitu ya, terus ada Ultra Milk dan lain sebagainya itu ya Ultra Jaya. Nah, dengan kalian investasi minimal 10.000 pun 100.000 lah itu udah bisa memiliki perusahaan tersebut, ya. Jadi kalau kalian pernah ambil pasar modal ya, pasar modal, nah itu mesti sudah dijelaskan. Saham paling murah yaitu ada di Ajaib. Ajaib itu kita bisa investasi hanya dengan 10.000 saja bisa, 100.000 bisa, ya. Dan seterusnya mau 100 juta pun bisa, ya. Nah ini yang paling murah. Ya. Kalau kalian punya uang lebih dan pengen bermain saham, kalian coba setelah ini kalian bisa download Ajaib ini ya, pakai Play Store kayak gitu. Kalian download Ajaib. Kalian punya uang berapa, silahkan kalian masukkan di situ, terus kalian pilih saham yang bisa kalian beli itu apa. Nah itu nanti kalau kalian sudah berhasil membeli saham di situ, kalian menjadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut, walaupun sahamnya hanya kecil, ya, hanya 0, berapa persennya, itu kan ya nggak masalah. Kalian tetap menjadi pemilik perusahaan tersebut, tapi hanya sekian persen gitu. Ya nggak apa-apa, belajar aja nih. Terus ada Indo Premier, terus ada Mirai Aset. Kalau Mirai Aset itu sekarang minimal 10 juta. Kalau Indo Premier berapa ya? 1 juta kayaknya ya. Nah, itu juga udah bisa. Nah, gitu ya. Kemudian bentuk organisasi perseroan. Yang pertama tadi ada undang-undang perseroan. Jadi nanti kalau kalian mendirikan suatu PT, itu pasti ada anggaran dasar. Biasa disebut dengan ADART gitu ya. Nah, di situ itu isinya ya semua yang terkait dengan PT yang kalian dirikan. Ya. Kemudian sistem saham. Nah, dalam sistem saham ini tidak adanya batasan ketentuan. Tiap saham memberikan hak sebagai berikut. Membagi laba dan rugi secara proporsional.
ya, proporsional. Namanya saja proporsional. Jadi kalau suatu perusahaan atau korporasi atau perseroan itu laba tersebut akan dibagi dalam bentuk dividen ya sesuai dengan proporsi persentasenya. Misal saya punya saham Astra gitu ya, proporsinya berapa? 1,2%. Ya sudah, saya hanya dapat bagian dari 1,2% dari dividen yang diumumkan. Gitu ya. Yang berasal dari laba ditahan perusahaan ini. Gitu ya, berdasarkan proporsi. Kalau rugi bagaimana? Nah, kalau rugi ini juga kita ikut menanggung kerugian ya. Kalau kita bermain saham itu kita tidak selamanya akan untung. Bisa jadi kalau saat harga naik kita untung, saat harga anjlok kayak kemarin ya saat pandemi kayak gitu bisa rugi juga kita ya. Jadi bermain saham itu tidak selalu untung, tapi bisa juga rugi tergantung dengan laba ditahannya perseroan tersebut, gitu ya. Kemudian membagi manajemen secara proporsional. Nah, ini juga sama-sama menggunakan persentase, terutama hak bersuara untuk direksi. Misal saya investasi di PT Astra sebesar 1,2%. Ya sudah, berarti saya mempunyai hak suara untuk memilih direksi ya sebesar ini, tidak lebih gitu loh, dianggapnya segitu. Kalau misal saya hanya punya proporsi 0,1%, ya udah hitungnya gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita punya uang, kemudian investasi saham, selain kita bisa dapat laba atau rugi, itu kita juga bisa mempunyai hak suara untuk direksi. Ya, atau untuk kebijakan-kebijakan tertentu perusahaan, itu kita bisa ada suaranya, kita juga bisa voting gitu loh. Ya. Kemudian membagi aset likuidasi secara proporsional. Bagaimana kalau suatu saat perusahaan yang kita miliki ya, yang di mana tempat kita invest, malah bangkrut, ya, tutup, likuidasi. Nah, itu ya sudah dibagi. Jadi misalnya punya karena pandemi kayak gini kan semakin lama semakin turun ya, investornya nggak ada yang tertarik investasi di situ, dia likuidasi, ya tutup, usahanya bangkrut, total asetnya hanya 1 miliar, misalnya, ya. Kemudian total aset ini akan dibagi secara proporsional ke investor-investor perseroan tersebut setelah dikurangi oleh utang. Utang apa saja yang dimiliki perseroan tersebut? Misal utang bank. Ada utang apa lagi? Utang obligasi, utang wesel, ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya sisa total aset dikurangi utang itu tinggal 100 juta, ya sudah 100 juta inilah yang dibagi dengan investor-investor yang menginvestasikan sahamnya di situ secara proporsional gitu loh. Jadi sisanya bukan dari total asetnya saat dilikuidasi, tapi sisanya berapa setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang ada di perseroan tersebut. Gitu. Kalau rugi bagaimana? Punya 1 miliar total aset, ternyata utangnya 1,2 M. Ya sudah, kita rugi, kita nggak dapat apa-apa. Ya, rugi 200 miliar, 200 juta ini, ya, 200 juta ini, nah ini ditanggung oleh investor-investor tersebut, gitu loh. Ya, jadi kita malah rugi. Ya. Kemudian yang keempat, membagi secara proporsional penerbitan saham baru dari kelompok-kelompok yang sama. Disebut hak istimewa. Jadi seorang investor itu juga punya hak istimewa. Kalau perusahaan tersebut itu menerbitkan saham baru,
Nah, itu kita punya hak untuk membeli terlebih dahulu saham tersebut ya, sebelum diperjualbelikan di umum. Nah, ini berbagai kepentingan kepemilikan. Saham biasa ya. Jadi saham itu ada beberapa ya, yang sering atau yang familiar yaitu saham biasa ya. Ini yang saham biasa, nanti akan ada lagi saham preferred. Saham biasa adalah hak kepentingan atau suatu hak kepemilikan atau saham biasa itu nanti akan mempresentasikan hak kepemilikan investor, gitu loh ya. Jadi perseroan residual. Nah, nanti kita bahas ya bedanya apa saham biasa dan saham preferred. Kalau saham biasa itu menanggung resiko terbatas atas kerugian. Nah, nanti kalau misal perusahaan tersebut laba ya kita dapat untung, kalau rugi ya kita menanggung kerugian, gitu loh. Jadi resikonya lebih besar, ya. Risiko lebih besar. Karena kalau kondisi perusahaan itu laba, kita bisa menikmati laba tersebut. Tapi kalau kondisi rugi, ya kita harus menanggung kerugian tersebut. Gitu loh. Ya, menerima manfaat keuntungan ya dalam bentuk apa tadi? Dividen ya. Seperti ini. Kemudian tidak dijamin memperoleh dividen atau pembagian aset bila terjadi likuidasi. Sama yang seperti saya jelaskan tadi. Kalau perusahaan bangkrut tergantung ya total aset berapa, dikurangi dulu dengan total utang, sisa atau tidak ya. Sisa atau tidak. Kalau sisa, sisanya baru dibagi dalam bentuk dividen. Kalau nggak sisa, ya sudah kita menanggung kerugian atas likuidasi perusahaan tersebut. Gitu ya. Kalau saham preferred bagaimana? Ini ada kontraknya. Ya, ada kontrak. Nah, ya saya tulis perbedaannya ya. Bentar. Saham biasa dan saham preferred di Excel biar kalian ada gambaran. Nah, di sini ada saham biasa dan di sini ada saham preferred. Nah, di Indonesia yang familiar itu adalah saham biasa. Ya, hampir semua investor itu menanamkan modalnya berupa saham biasa. Ya seperti saya, ya saya ingin invest di PT mana BBRI misal ya, Bank BRI. Nah itu saya investasi saham biasa. Ya, di Indonesia mungkin hanya 3% ini yang menawarkan saham preferrednya. Tidak semua perusahaan menawarkan saham preferrednya. Ya, hanya sebagian kecil saja, kemungkinan hanya ada 3% ya yang ada di Indonesia perusahaan yang menawarkan saham preferred. Nah, perbedaannya apa ini saham biasa dan saham preferred? Yang pertama, ini sama-sama sifatnya itu saling memiliki perseroan tersebut ya. Jadi ada ownership ya, suatu kepemilikan dari sebagian saham yang ada di perseroan tersebut. Ya, sama-sama memiliki ini. Yang kedua apa? Nah, di sini dividen ya, dividen dibagi tergantung dari laba atau rugi perusahaan. Ya. Jadi di sini perusahaannya laba atau rugi. Kalau perusahaannya rugi ya kita nggak dapat dividen dong, malah kita akan menanggung resiko kerugian yang terjadi. Kalau laba baru kita bisa memperoleh dividen dari perseroan tersebut. Tuh. Ya.
Nah, kemudian kalau saham preferen itu bagaimana dividennya? Dividennya ini dalam jumlah yang tetap, ya. Nulisnya dividen ya, bukan dividen, tapi dividen. Dividen ini dalam jumlah yang tetap, ya. Mau berapapun laba atau rugi perusahaan, biasanya saham preferen ini yang investor yang mempunyai saham preferen ini tetap mendapatkan dividen, ya. Jadi dividen saham preferen ini akan dibagikan sebelum dividen saham biasa dibagikan. Jadi lebih mementingkan yang kepemilikan saham preferen dulu. Baru nanti kalau sisa, baru untuk saham biasa. Kalau nggak bisa ya yang punya saham biasa nggak dapat apa-apa. Itu ya, yang kedua tentang dividen. Kemudian yang ketiga, kalau misal perusahaan tersebut bangkrut atau likuidasi. Nah, untuk saham biasa ini bisa klaim dividen itu dari aset paling akhir, ya. Bisa klaim dividen dari sisa aset gitu ya, dari sisa aset. Ini saya pindah ke bawah. Nah, artinya apa? Ya kalau bangkrut itu semua total aset itu apa ya namanya ya? Di-value-kan dulu ya, di-value-kan dulu. Dinilai dulu. Kemudian dikurangi dengan total utang. Ya, sisa atau tidak? Kalau sisa baru bisa dibagikan sisanya tersebut sesuai proporsi yang dimiliki investor tadi ya untuk saham biasa. Kalau saham preferen itu tidak di akhir ya, tidak di akhir. Jadi klaim aset itu setelah pembayaran utang ya, setelah pembayaran utangnya saja ya. Jadi ini bisa klaim aset setelah pembayaran utang, biasanya utang bank ya. Nah, itu berapa sisanya dibagikan preferen. Kalau di sini untuk saham preferen ada atau tidak gitu ya. Kalau misalnya sisa akan dibagikan untuk saham preferen dulu. Baru kalau sisa lagi itu baru untuk saham biasa. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ini memiliki hak voting atau hak bersuara. Ya, yang keempat ini memiliki hak bersuara atau voting. Kalau saham preferen ini tidak memiliki hak bersuara. Nah, hak bersuara ini contohnya apa? Ya seperti tadi, memilih direktur perusahaan, kemudian memilih kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan atau strategi-strategi fundamental yang ada di perusahaan gitu loh. Ya, kita bisa voting, tapi kalau saham preferen enggak, diem tok. Jadi ini pasif ya. Ini pasif ini, sifatnya pasif kalau saham preferen. Pasif, tahu-tahu dapat keuntungan yang melebihi saham biasa, gitu aja. Ya. Terus yang kelima, yang terakhir, ini mudah untuk diperjualbelikan. Ya, kalau saham milik sahamnya preferen ini tidak mudah. Dah, ini perbedaannya ya. Sekali lagi, perusahaan yang ada di Indonesia itu sedikit sekali yang menawarkan saham preferen. Hampir semua itu menawarkan saham biasa. Ya, karena saham preferen itu dividennya itu jumlahnya sifatnya tetap gitu loh. Perusahaan tuh takut nanti kalau rugi bagaimana? Kita harus tetap membayar investor saham preferen.
Gitu ya. Tapi ini keuntungannya lebih banyak yang saham preferen daripada saham biasa. Karena kalau saham biasa mau rugi gitu ya tetap nanggung gitu loh. Ya tetap nanggung kerugiannya. Dan nunggu sisa dulu. Sisa atau tidak ini. Kalau saham preferen kan tidak. Jadi selalu di atasnya saham biasa ya. Biasanya ini nominalnya yang besar banget kalau saham preferen ya, berbeda dengan saham biasa. Oke, ini ya perbedaannya ya. Saya kembali lagi ke PPT. Saya kembali lagi ke PPT di sini. Nah, di sini ada akun-akun ekuitas. Tadi kan ekuitas itu merupakan bagian dari laporan posisi atau familiarnya neraca gitu ya. Di sini ada akun ekuitas pertama, yaitu apa? Modal di store. Ya. Ekuitas itu kan modal, ya kan? Akun ekuitas yang paling utama adalah modal di store. Modal di store itu dari mana? Ya, ada dua sumber di sini. Ada modal di store, ada laba ditahan dari periode sebelumnya. Oke. Nah, kalau modal di store itu akan ada saham biasa pertama, ya kan? Saham biasa. Yang kedua ada saham preferen. Nah, kemudian ada istilahnya premi saham. Premi saham ini adalah akun yang melekat dalam saham biasa atau dalam saham preferen, ya. Jadi nanti kalau kalian itu membuat jurnal harus yang lengkap namanya. Kalau nggak lengkap ya salah di ujian. Kalau nyetornya adalah saham biasa, ya ditulis modal saham biasa. Kalau nyetornya dalam bentuk saham preferen, ya modal saham preferen. Premi itu merupakan keuntungan, ya, keuntungan atas jual beli saham tersebut. Nah, premi ini melekat pada saham biasa, namanya adalah premi saham biasa atau share premium ordinary share, ya. Nah, seperti itu. Kalau saham preferen juga sama, premi saham preferen. Ya, tergantung melekatnya ini di mana. Tapi akun ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa saham biasa dan saham preferen. Oke. Nah, kemudian laba ditahan. Laba ditahan ini bisa laba, bisa pula rugi ya. Kalau rugi ya investor nggak dapat apa-apa. Nah, nanti akan ada lagi yang disebut dengan saham treasury. Saham treasury ini apa? Ini sifatnya berbeda dengan saham-saham yang di atasnya ya. Kalau saham yang di atas ini kan saham biasa dan saham preferen, ini sifatnya adalah menambah modal perusahaan, ya kan? Kalau saham treasury ini sifatnya malah mengurangi modal perusahaan. Ini kita bahas nanti ya di yang selanjutnya. Nah, seperti yang tadi di awal, ya, neraca itu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Atau kata lain, ekuitas adalah aset kurangi liabilitas. Ya, ketemu di situ. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang terkait dengan penerbitan saham. Ya, kapan saham itu diterbitkan oleh perusahaan? Di sini ada 3 istilah penting. Yang pertama adalah saham diotorisasi, saham dijual, dan saham diterbitkan. Ya, jadi kalian harus familiar dengan 3 istilah ini. Kalau saham diotorisasi itu adalah saham, ya, total lembar saham di mana perusahaan diizinkan untuk menerbitkan saham selama perusahaan itu berdiri, ya. Jadi di situ tuh tertulis secara legal. Nah, ini tertulis secara legal. Tertulis secara legal di dokumen perusahaan.
di dokumen perusahaan. Oke, jadi dalam saat perusahaan itu berdiri sampai dengan nanti entah kapan, nah itu di situ ada tertulis secara legal berapa lembar saham yang akan diterbitkan. Misal ya ada perusahaan, ada PT ABC ini karena mengotorisasi saham sebesar 1 juta. Hanya 1 juta aja ini ya. Nah, tapi pada kenyataannya 1 juta ini bisa dipecah-pecah. Misal PT ABC ini mau menerbitkan saham 10.000 dulu, bisa. Mau menerbitkan 100.000 dulu, bisa ya. Tapi maksimumnya adalah 1 juta sesuai dengan saham yang diotorisasi. Gitu loh, yang ada di dokumen perusahaan sejak perusahaan tersebut berdiri. Ya. Kalau saham diterbitkan apa? Saham diterbitkan ya berapa saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang rencananya mau ditawarkan di investor-investor yang mau beli saham tersebut. Saham dijual ya berapa saham yang dijual. Kalau diterbitkan kan baru ditawarkan, ya kan? Belum tentu ada yang beli juga. Belum tentu semua terjual, itu belum. Ya. Jadi itu saham diotorisasi itu sudah ada saat awal perusahaan berdiri, rencana saham mau diterbitkan berapa, ya. Kemudian saham diterbitkan itu ya rencana berapa saham yang rencana diterbitkan yang nantinya akan dijual. Saham dijual ya berapa total saham yang akan dijual. Nah, kemudian di sini masalah pengakuntansian ini ada 5. Yang pertama ada saham yang bernilai pari. Ya, kemudian saham tanpa nilai pari, kemudian saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain, ini contohnya saham biasa diterbitkan bareng dengan saham preferen, bisa, ya. Saham diterbitkan dalam transaksi non-kas. Non-kas itu yang tanpa uang. Misal saya punya perusahaan, misal PT ABC. PT ABC pengen beli tanah. Dia nggak punya uang kas, ya kan? Lantas dia menerbitkan saham untuk membeli tanah. Itu bisa, ya. Kemudian masalah yang lain adalah biaya penerbitan saham. Jadi saat nanti saham terbit, ya, saat nanti saham terbit, itu tidak asal terbit. Misalnya PT ABC, wah pengen terbitin saham, pengen nawarin saham nih ke investor-investor. Langsung terbitin aja. Nggak boleh kayak gitu. Harus pakai prosedur ya, ada perantara-perantara yang banyak dulu. Ya, jadi tidak pengen jual asal. Jadi tidak asal gitu, pengen jual saham asal jual, tidak seperti itu. Oke. Nah, ini yang pertama dulu. Ini akan kita bahas satu-satu ya, 5 poin ini. Yang pertama, saham dengan nilai pari. Nilai pari itu kayak nilai nominal itu loh. HPP. Nah, kayak gitulah. Nah, hukum nilai pari ini membantu perusahaan menghindari liabilitas yang bersyarat. Perusahaan membuat akun-akun untuk saham preferen atau saham biasa. Yang kedua, pasti ada premi saham. Ya. Jadi kalau ada nilai pari, itu pasti ada selisih. Muncul suatu selisih antara nilai pari atau nilai par gitu ya. Nilai pari dengan nilai jual saham. Jadi misal nih nilai parinya ya kalau kayak di aset itu kayak nilai buku loh, ada nilai buku dan nilai pajak gitu. Ya, ini sama seperti itu ya. Contoh ya, contoh ini saya kasih contoh di sini ya. Misal ada suatu PT A ini menerbitkan saham sebanyak 10.000 lembar dengan nilai pari Rp 100 gitu ya. Tapi nilai jual saham
nilai jual saham Rp 150.000. Nah, ini kan terjadi perbedaan nih antara nilai pari, nilai pokoknya yang ada di sana dengan nilai yang terjual. Pasti ada perbedaan. Nah, kalau seperti ini kan berarti perusahaan untung, ya kan? Orang harganya perusahaan aja 100, tapi setelah dijual malah laku 150.000. Berarti perusahaan untung sebesar 50.000 per lembar saham. Iya ya, sebesar 50. Oke, ini 100.000 itu ya, sebesar 50.000 per lembar saham, seperti itu. Ya, nanti kita akan ada contoh lebih lanjut ya. Akan ada banyak contoh hitungan-hitungan di belakang. Itu kalau dengan nilai pari ya, ada selisih nilai pari dengan nilai jual. Kalau tanpa nilai pari bagaimana? Kalau tanpa nilai pari ini ya alasan diterbitkannya ini menghindari kewajiban yang bersyarat, sama menghindari keraguan atas pencatatan nilai pari versus nilai pasar wajar. Jadi kalau kita atau kalau perusahaan itu menerbitkan saham tanpa nilai pari, ini pencatatannya akan lebih kompleks. Ya. Maaf, saya kebalik ya. Jadi kalau ada nilai pari, itu pencatatannya lebih kompleks. Tapi kalau tidak ada nilai pari, ini lebih simpel. Lebih simpel pencatatannya. Karena hanya dicatat sebesar nilai jual saham saja. Kalau yang sebelumnya, yang dengan nilai pari, ini kan ada perbedaan antara nilai pari dan nilai jual saham. Jadi ini lebih kompleks. Ya, lebih kompleks. Seperti itu. Kalau tidak ada nilai pari ya sudah, harga jual sahamnya berapa, tinggal itu yang kita catat gitu. Contoh ya, contoh. Nah, ini ada contohnya ini. Video Electronic Corporation didirikan dengan mengotorisasi ya, mengotorisasi 10.000 saham biasa tanpa nilai pari. Jika Video Elektronik menerbitkan 500 lembar, ini kan yang diotorisasi 10.000. Tapi yang dia terbitkan hanya 500 lembar, boleh, ya, asal jangan lebih dari 10.000. Harga jualnya berapa? 10 euro per lembar. Tidak ada nilai pari. Nah, ini kan pencatatan lebih simpel. Kita menjual saham, pasti kita mendapatkan kas. Sebesar berapa? Ya sebesar nilai jualnya. Nilai jual berapa? 10 euro. Dikalikan berapa yang berhasil diterbitkan? 500 lembar. Selesai. Ya, kalau kita jual saham, kita akan menerima kas, kemudian modal saham biasanya akan berkurang. Seperti itu ya. Jadi kreditnya adalah modal saham strip biasa. Kalau preferen juga sama, modal saham strip preferen. Jadi jangan hanya menuliskan modal saham saja. Karena kalau kalian menuliskan modal saham saja ya salah. Karena saham itu ada banyak. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke, sekarang kita lihat ke contoh berikutnya. Bagaimana jika ada nilai parinya? Ya, nih. Beberapa negara menetapkan agar saham tanpa nilai pari mempunyai nilai yang ditetapkan. Nah, di sini kita menjumpai istilah nilai yang ditetapkan. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu ada nilai parinya tidak. Kalau misal nilai pari itu tidak ada, kita lihat yang kedua, ada nilai yang ditetapkan atau tidak. Nilai yang ditetapkan atau tidak. Kalau nilai yang ditetapkan juga tidak ada, kita hanya fokus pada nilai jual, ya, nilai jualnya saja. Itu ya. Nah, kalau pada ilustrasi berikut nilai parinya ada. Nilai ditetapkan ada, berarti kita acuannya pada nilai yang ditetapkan. Berapa nilai yang ditetapkan? 5
euro. Ya, nilai jualnya berapa? Kalau nilai jual ini pasti selalu ada, nggak mungkin enggak ya. Kita menjual kok, kan mesti kalau kita jual ya ada nilai jualnya. Harganya 15 per saham. Nah, kita akan membuat jurnal. Kalau misalnya kita menjual saham, itu kita menerima kas sebesar dengan nilai jualnya. Yang diterbitkan berapa? 1000 lembar. Harga jualnya berapa? 15. Ya. Jadi tinggal dikalikan ketemulah 15.000. Sedangkan perusahaan mempunyai nilai yang ditetapkan. Nilai yang ditetapkan berapa? Nah, nilai yang ditetapkan itu nanti akan masuk ke dalam modal saham biasa. Nilai yang ditetapkan adalah 5. Berarti 5 euro dikalikan 1000 lembar. Hasilnya 5.000. Nah, selisihnya bagaimana? Selisihnya masuk ke dalam premi saham biasa. Atau biasa disebut dengan agio saham biasa. Boleh ya, mau agio saham biasa, premi saham biasa boleh. Ya, tapi kita sepakat aja menggunakan premi saham biasa. Ini selisihnya. Selisih antara nilai ditetapkan dengan nilai jual. Nilai ditetapkan berapa? 5. Nilai jual berapa? 15. Selisihnya berapa? 10. Ya, 10 per lembar dikalikan 1000 lembar sama dengan 10.000. Gampang ya. Nah, jadi gitu ya. Yang pertama dilihat dulu ada nilai parinya tidak. Kalau nilai pari tidak ada, kita menggunakan nilai yang ditetapkan untuk modal sahamnya. Kalau keduanya tidak ada, cukup nilai jual. Jurnalnya cukup seperti ini. Tidak mungkin ada premi karena tidak ada selisih antara nilai jual dengan nilai yang ditetapkan atau nilai pari. Ya, itu ya, gampang ya. Oke. Ya. Oke. Yaitu saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Nah, ini yang ketiga. Kan yang ketiga. Kondisi yang ketiga tadi. Kan kita akan membahas 5 kan. Ini yang ketiga. Bagaimana jika saham diterbitkan dengan sekuritas lain? Nah, ini ada 2 metode yang bisa digunakan. Yang pertama metode proporsional dan inkremental. Biasanya saham, contohnya adalah saham biasa, diterbitkan dengan saham referen. 2 ini. Ya, bagaimana cara pengalokasiannya ini seperti apa? Nah, kita langsung lihat di sini. Ya, langsung ke contohnya. Rafonet Corporation ini menerbitkan 300 saham biasa. Ya, jadi dia nerbitin 300 saham biasa, ditawarkan tuh ke semuanya. Nilai parinya 10 dolar. Nah, selain menerbitkan saham biasa, si Rafonet ini juga menerbitkan 100 saham preferen, nilai parinya 50. Oke. Nah, di sini dijual dengan harga gabungan atau lamsam. Ya. Atau disebut dengan lamsam sebesar 13.500. Nah, tapi di sini diketahui bahwa saham biasa punya nilai pasar 20 dolar per saham. Sedangkan saham preferen nilai pasarnya 90 dolar per saham. Jadi kalau kalian ketemu angka-angka silahkan kalian garis bawahi dulu ya. Kemudian kita mulai memasukkan ke sini. Ya, lihat ya. Karena di sini ada kasus saham diterbitkan dengan sekuritas lain yaitu saham biasa. Ini diterbitkan bareng dengan saham preferen. Nah, kalau diterbitkannya bersamaan, ini kita wajib menghitung menggunakan metode proporsional atau inkremental. Tidak asal langsung membuat jurnal seperti tadi, tidak ya, tapi kita harus menghitung menggunakan persentase ya, baik itu proporsional ataupun inkremental. Nah, kalian
kalau menjumpai soal seperti ini dibuat kolom-kolom ya. Kolom pertama yaitu berapa jumlah lembar saham yang beredar. Untuk saham biasa ordinary shares yaitu 300 lembar saham. Oke. Kemudian untuk saham preference 100 lembar saham. Nilai pasarnya berapa? Ini nilai pasar. Nilai yang ada di luaran sana berapa? Oh, kalau ordinary share nilai pasarnya $20. Kalau preference $90. Ini tinggal kita kalikan aja ya. Jadi sekali lagi kalau kita menggunakan metode proporsional, kita langkah pertama mengalikan jumlah lembar saham yang beredar ya, atau yang diterbitkan dikalikan dengan nilai pasar. Ketemulah totalnya. Totalnya yaitu $6.000 untuk ordinary shares dan yang untuk preference yaitu $9.000. Oke. Nah, ini fair market value-nya ya, nilai pasar wajarnya totalnya 15.000. Diperoleh dari 6.000 ditambah 9.000 sama dengan 15.000. Persentasenya berapa? Persentasenya ini kita wajib lakukan untuk menghitung alokasi. Ya, untuk menghitung alokasi dari ordinary dan preference shares tadi. Ya, cara menghitungnya gimana? Ya sudah tinggal 6.000 dibagi 15.000. Berapa? Yang ini ya 9.000 dibagi 15.000. Nanti dijadikan persentase. Nah, di sini bisa kita lihat ya, walaupun saham biasa diterbitkan lebih banyak dari saham preference yaitu 300, tapi persentasenya lebih kecil. Nah, ini kenapa? Ya karena amount-nya ya. Nilai pasarnya jauh lebih kecil daripada nilai pasar untuk preference. Ya. Itulah yang menyebabkan kenapa persentasenya kok malah lebih besar yang preference. Padahal di sini saham yang diterbitkan lebih banyak yang saham biasa. Ya. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita membuat alokasi. Ya, yang pertama adalah harga pada saat diterbitkan itu berapa? Harganya lamsam ya, pakai gabungan. Baik itu saham biasa ataupun saham preference sama, yaitu 13.500. Nah, kemudian kita dikalikan dengan persentase alokasi tadi, 40% untuk saham biasa dan 60% saham preference. Ketemulah totalnya. Nah, ini total untuk saham biasa, ini total untuk saham preference. Inilah cara menghitung menggunakan metode proporsional. Ya, kalau sudah ketemu seperti ini, kita baru bisa membuat jurnalnya. Jurnalnya bagaimana? Sama seperti tadi. Ya kan? Sama seperti tadi. Di sini ada nilai pari, pasti akan ada premi. Ya, pasti akan ada premi. Yang pertama dulu. Ya, untuk transaksi gabungan tadi, ya, kita pasti akan menerima kas. Ya, kita pasti akan menerima kas sebesar berapa? 13.500 sesuai dengan harga lamsam, ya, harga gabungan tadi. Jadi kita menjual atau menerbitkan saham biasa dan saham preference, kita akan mendapatkan kas sebesar 13.500. Yang kedua, kita menjual apa? Kita menjual ini ditambahi ya modal saham preference. Loh, dari mana 5.000? Ya, dari nilai parinya. Kita lihat 100 lembar dikalikan nilai parinya. Nih, ya kan? Nah, kalau ada nilai pari berarti akan ada premi. Premi saham preference. Nilainya berapa? 3.100. Lah diperoleh dari mana 3.100? Lah alokasi tadi untuk saham preference 8.100 totalnya. Ya. Jadi ini totalnya adalah 8.100. Untuk nilai parinya sendiri 5.000, sisanya adalah premi. Ya, masih untung kita. Untung 3.100.
Yang kedua, selain ada transaksi dari saham preferen, kita juga ada transaksi saham biasa. Ya, yaitu ada nilai pari. Nilai pari sebesar $10 dikalikan lembar jumlah lembar saham yang diterbitkan 300. Ketemulah 3.000. Kemudian ada premi saham biasa. Ini tambah ya modal. Maka kita jual, modal saham kita berkurang. Nah, ini tadi ketemunya adalah 5.400 untuk alokasinya ya tadi ya. Coba kita kembali. Nah, ini ya. 5.400. Seperti itu. Ya. Ini jurnal ini terjadi kalau ada transaksi transaksi apa namanya? Transaksi saham diterbitkan dengan ekuitas yang lain. Seperti ini. Nah, tadi kan ada dua metode proporsional dan inkremental. Kapan kita menggunakan metode inkremental? Nih ya, kita menggunakan metode inkremental jika nilai pasar salah satu ekuitas tidak diketahui. Ya, di sini kita menggunakan metode inkremental jika salah satu nilai ekuitas tidak diketahui. Kita cek ya. Rafonet Corporation menerbitkan 300 saham biasa, nilai pari $10. Sama. Dan 100 saham preferen, nilai pari $50. Sama. Harga lamsam $13.500. Masih sama ya. Saham biasa mempunyai nilai pasar $20 per saham. Sedangkan nilai pasar saham preferen tidak diketahui. Nah, ini kata kuncinya. Kalau salah satu nilai pasar ekuitas tidak diketahui, kita wajib menggunakan metode inkremental. Tapi kalau semuanya diketahui, kita menggunakan metode proporsional. Itu ya. Nah, mari kita hitung menggunakan metode inkremental. Sama seperti tadi ya, kita buat kolom. Yang pertama adalah jumlah saham yang diterbitkan, yaitu saham biasa 300, saham preferen 100. Kemudian nilai pasar, saham biasa 20, saham preferen tidak ada nilai pasar. Ya, nah ini ya, cirinya kita harus menggunakan metode inkremental. Totalnya berapa? Nah, ini 0 ya. Yang pertama 300 dikalikan $20, $6.000, yang kedua 0. Jadi fair market value-nya 6.000. Kemudian kita menghitung alokasinya. Isu price-nya berapa? Nah, ini kan sudah diketahui ya. Ini tidak perlu kita isikan lagi kalau metode inkremental. Kalau nilai pasar sudah diketahui, kita cukup menggunakan fair market value tadi, yaitu 6.000. Kemudian kita tinggal menghitung yang preference. Yang preference isu price-nya 13.500 ya, harga lamsam. Ordinary share-nya, ini dikurangi dengan ordinary shares-nya, yaitu 6. Jadi tinggal diselisihkan aja gitu loh ya. Harga lamsam 3.500 dikurangi fair market value untuk ordinary share 6.000. Sisanya adalah 7.500. Ini berarti untuk yang saham preferen. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu, kita tinggal membuat jurnal seperti tadi, gampang banget ya. Harga lamsamnya 13.500, ini masuk ke kas. Saham preferen kita samakan dengan tadi ya, nilai parinya 5.000, totalnya adalah berapa ini? 7.500. Yang saham biasa tadi totalnya 6. Nah, seperti itu, gampang ya untuk metode inkremental dan proporsional. Oke. Nah, ini transaksi yang selanjutnya, yang keempat ya. Saham diterbitkan dalam transaksi non-kas. Jadi perusahaan itu mencatat saham yang diterbitkan untuk suatu jasa atau
aset selain kas, ya. Nah, ini nyatetnya ini berdasarkan apa? Berdasarkan nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Kita mau beli tanah, nggak punya uang, punyanya saham, kita bayarnya pakai saham. Ya, sesuai dengan nilai wajar barang atau jasa yang diterima kita. Nah, terus bagaimana kalau nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur dengan tepat atau kita tidak tahu nilai wajarnya itu berapa? Nah, kita menggunakan nilai wajar dari saham yang diterbitkan. Ya. Jadi kata kuncinya di transaksi ekuitas yang non kas ini, kita beli barang atau jasa, tapi kita bayarnya tidak pakai uang. Ya, kita bayarnya pakai saham. Nilainya berapa? Sesuai dengan nilai wajar barang atau jasa. Kalau tidak diketahui, ya kita gunakan nilai wajar dari saham yang diterbitkan. Contoh, ya, berikut ini serangkaian transaksi yang mengilustrasikan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai parinya $10 untuk paten. Nah, kita beli paten, ya. Kita beli paten, bayarnya pakai saham. Nah, nilai wajar paten di sini berapa? Nggak ada informasinya. Jadi, bagaimana kita jurnal? Ya, kita pakai nilai wajar saham. Di soal pasti seperti itu. Kalau nilai aset tidak diketahui, pasti nilai wajar saham diketahui. Tapi kalau nilai aset diketahui, nilai wajar saham diketahui, ya kita pakai yang nilai aset. Gitu ya. Oke, kita beli paten. Jadi debitnya paten senilai 140.000 sesuai dengan nilai wajar saham yang beredar. Tetap ada premi saham biasa. Karena apa? Karena di sini ada nilai pari. Ya, nilai pari sebesar $10 dikalikan 10.000 lembar saham yang diterbitkan untuk membeli paten. Sisanya berapa? Sisanya 40.000. Ya, tinggal diselisihkan saja ini. Nah, sisanya tersebut akunya adalah premi saham biasa. Nah, seperti itu ya. Ini dengan catatan paten tidak diketahui. Next. Marlo tidak dapat segera menentukan nilai wajar saham. Tetapi Marlo dapat menentukan nilai wajar paten sebesar 150.000. Nah, ini nilai paten diketahui, tapi nilai wajar saham ini sebetulnya bisa diketahui, tapi ini tidak bisa segera diketahui. Jadi kita tetap menggunakan nilai wajar paten. Ya udah, tinggal 150.000. Tadi modal saham biasa berapa tadi? Nilai parinya 10 ya, 10 dikalikan 10.000, sisanya adalah premi saham biasa. Seperti itu. Ya, kondisi kedua, nilai patennya sudah dapat diketahui. Oke, seperti itu ya. Kemudian kondisi ketiga, Marlo tidak dapat menentukan nilai wajar saham, juga nilai wajar paten. Nah, ini nilai wajar saham ini tidak bisa ditentukan, nilai wajar paten juga tidak dapat ditentukan. Terus dia bingung, dia menggunakan konsultan independen untuk menilai paten. Ya, jadi dia minta tolong konsultan lain pihak ketiga ini buat menilai paten. Nah, ternyata konsultan independen tersebut menilai paten 125.000 dolar. Berarti debitnya adalah paten 125.000 dolar. Kreditnya modal saham biasa masih sama seperti tadi ya, dikalikan 10.000. Premi saham biasa selisihnya. Nah, gampang kan? Seperti itu ya. Tergantung nilai yang diketahui itu apa. Nilai wajar saham, nilai wajar aset, atau kalau keduanya tidak diketahui, minta tolong pihak ketiga buat menilai aset tersebut. Oke.
Yang terakhir, yang kelima, biaya penerbitan saham. Ya, biaya penerbitan saham. Kalau misal perusahaan itu ingin menerbitkan suatu saham, ya, dia tidak langsung bisa menjual saham tersebut. Tapi ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan dalam proses penerbitan atau penjualan saham tersebut. Seperti apa? Underwriting cost, ya, biaya penjamin emisi. Pakai konsultan hukum atau konsultan akuntansi. Pakai printing cost. Pajaknya berapa? Ya, jadi ini ada biaya banyak ini. Nanti terjualnya berapa dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi. Ya, misal nih jual saham 10.000 lembar saham nilainya $10. Nah, ini kan totalnya berapa? Totalnya adalah 100.000. Tapi di sini ada banyak biaya-biaya yang terjadi. Misal 20.000. Nah, ini total sahamnya hanya 80.000. Nah, total hasil dari penjualan saham yang diterima hanya bisa 80.000 karena digunakan untuk membayar konsultan itu sama pajak biasanya ya. Besok kalian akan menempuh pajak ini di pajak 1 ya. Kalau kita jadi investor saham, kita harus bayar pajak berapa gitu. Kalau kita jual saham berapa, kita beli saham berapa, kita dapat dividen berapa persen. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang nomor 5. Oke, yang ini adalah reakuisisi saham ya. Mungkin kita jelaskan di minggu depan ya. Reakuisisi saham itu pembelian kembali saham. Ya, pembelian kembali saham yang sudah kita terbitkan. Nah, kalau kita membeli saham, kita ini sudah menerbitkan saham nih. Tapi saham yang kita terbitkan itu tidak semuanya kita jual. Tapi ada sebagian yang di-hold, yang ditahan oleh perusahaan, yang rencananya akan dibeli perusahaan kembali. Mungkin dibeli perusahaan nanti untuk dibagikan ke karyawan, ya akan dibagikan ke investor, akan dibagikan sebagai dividen. Itu bisa, ya. Nah, atau coba kita bahas ini satu slide lagi ya. Nah, reakuisisi saham yaitu pembelian kembali saham yang sudah diterbitkan. Ya. Perusahaan membeli saham mereka sendiri yang sedang beredar itu ada alasannya ya. Alasannya yang pertama memberikan distribusi efisiensi pajak dari kelebihan kas kepada pemegang saham. Ya. Memberikan distribusi efisiensi pajak ya biar bayar pajaknya itu nggak terlalu banyak. Ya kan? Kalau misal kita menjual semua saham kan kita juga membayar pajak juga. Ya kan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan laba per saham dari hasil kembalian ekuitas. Nah, misalnya di perusahaan ini ekuitasnya itu terlalu besar, ya kan? Nah, jadi kita wajib untuk mengubah nilai ekuitas agar tidak terlihat terlalu besar, gitu loh. Ya, jadi kita bisa membeli kembali saham tersebut. Kemudian memberikan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Kita jual 100.000 lembar saham, tapi kita hold 10.000 lembar saham. Untuk apa? Untuk kompensasi pegawai. Misal ada pegawai yang kerjanya bagus, lembur sampai jam 12 terus gitu ya. Nah, itu dikasih reward saham. Bisa ya, banyak perusahaan di Indonesia seperti itu. Yang keempat, menghindari upaya pengambil alihan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Ya, bisa juga ya seperti ini ya, karena investornya itu terlalu banyak ya, tapi kita tetap butuh uang. Nah, ini yang dijual ya tidak semuanya, tetap ada yang di hold sebagian ya.
ya, untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Ini kan nanti menentukan dividen yang dibagikan juga. Ya. Yang terakhir adalah menciptakan pasar untuk saham, ya, reakuisisi saham. Jadi pembelian kembali saham yang sudah diterbitkan oleh perusahaan atau yang sudah beredar. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti pembelian kembali saham tersebut itu dinamakan dengan saham treasury yang sifatnya mengurangi, bukan malah menambah ekuitas. Ya, ini besok kita pelajari ya untuk saham treasury. Oke, sampai di sini dulu.